Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Erin pada pembelajaran tematik tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, jangan lupa sebelum belajar, sholat duha dan sarapan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini akan kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran 3. Silahkan bacalah teks berikut ini. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-teman mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohon dengan baik. Anak-anak, jadi Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan untuk mengajukan permintaan pohon angsana kepada Pak Lurah. Lalu Pak Lurah memberi beberapa bibit pohon untuk ditanam. Pak Lurah menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan agar selalu bersih dan hijau. Kemudian Siti dan teman-temannya berterima kasih kepada Pak Lurah dan mereka berjanji untuk merawat dan menanam dengan baik. Anak-anak, dari teks tersebut terdapat kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang harus diterima. Kewajiban yang terdapat pada teks tersebut yaitu semua orang harus menjaga lingkungan. Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Karena menjaga lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian, ketika kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu menjaga lingkungan, maka hak kita yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman. Anak-anak mengucapkan terima kasih adalah bentuk rasa syukur atau bersyukur kita kepada Tuhan atas apa yang diberikannya. Selanjutnya, amati kembali teks tersebut lalu sebutkan mana kalimat yang menunjukkan saran. Kalimat saran pada teks tersebut yaitu Pak Lurah menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan dan setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Nah, itu merupakan kalimat saran yang ada pada teks tersebut. Anak-anak, setiap orang berhak mendapat lingkungan yang hijau, bersih, dan nyaman. Akan tetapi, masih banyak saluran air yang tertutup sampah, dan pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang. Maka dengan menjaga lingkungan yaitu salah satunya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon secara liar merupakan kewajiban semua orang. Yuk kita lanjutkan anak-anak. Di sini Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Pertanyaannya, berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah dan berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Anak-anak, dari pertanyaan tersebut kita harus menuliskan 5 kemungkinan yang terjadi. Ibu akan memberikan contoh, banyak bibit di kelurahan ada 1000. Oke anak-anak, untuk lebih mudah, kita harus membagikan terlebih dahulu banyak bibit di kelurahan dibagi dengan banyak RT yang ditugaskan. Untuk lebih mudah, kita coret terlebih dahulu angka dan jumlah bilangan yang sama. Anak-anak, jika kita menemukan bilangan yang dibagi dengan angka 1, maka hasilnya tetap atau bilangan itu sendiri. Maka 100 dibagi 1 sama dengan 100. Jadi banyak bibit
Untuk RT yaitu 100 bibit. Yang kedua, Ibu akan contohkan dengan bilangan 700. Caranya, kita coret terlebih dahulu angka dan jumlah bilangan yang sama. Maka 70 dibagi 1 sama dengan 70. Ingat ya anak-anak, bilangan yang dibagi dengan angka 1 hasilnya tetap atau bilangan itu sendiri. Berikut contoh lainnya. Untuk cara penyelesaiannya sama ya anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Siti dan teman-temannya sangat senang mendapat bibit pohon angsana. Mereka akan menanam bibit itu pada hari Sabtu. Mereka membuat topi untuk dikenakan pada saat menanam bibit pohon angsana. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara pembuatan topi. Nah, pada pembelajaran 3 ini kita dapat membuat topi menggunakan kertas koran, juga dapat membuat dengan kertas karton agar lebih kuat dan indah. Anak-anak, untuk cara pembuatannya sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, untuk pada pembelajaran 3 ini kita harus menghias topi sesuai dengan kreasi kalian. Kemudian, sediakan terlebih dahulu gunting dan lem untuk berkreasi. Anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 4. Coba kalian amati gambar berikut ini dengan teliti. Bacalah teks berikut ini. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Anak-anak, masalah apa yang terdapat pada gambar dan teks tersebut? Lalu, saran apa yang akan diberikan? Masalah yang terjadi pada gambar tersebut yaitu jalanan tampak sangat kotor. Sampah-sampah berserakan di sudut dan sepanjang jalan, juga membuang sampah sembarangan. Saran dari permasalahan tersebut, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan bersih dan nyaman, dan kita terhindar dari penyakit maupun bencana, contohnya banjir. Kemudian, semua warga harus mengurangi produksi sampah, dan sampah diolah menjadi barang yang bermanfaat. Anak, bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Amati pernyataan berikut. Beri tanda checklist jika menyatakan makanan sehat dan beri tanda silang jika menyatakan makanan yang tidak sehat. Dari kedelapan pernyataan tersebut, makanan sehat adalah makanan yang tertutup rapat, makanan bersih, dan makanan yang masih segar. Sedangkan makanan yang tidak sehat yaitu makanan yang digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat, makanan yang terbuka, makanan dibungkus dengan koran, makanan yang terlalu manis, dan makanan yang sudah basi. Anak-anak, mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Oleh karena itu, kalian harus pandai memilih mana jajanan yang tidak sehat dan mana jajanan yang sehat untuk tubuh kita. Anak-anak, untuk bahan latihan di rumah silahkan kerjakan halaman 155. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat, dan semoga dapat dipahami. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.